Hantu Tangan Buntung. Cerita tentang hantu tangan buntung memang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai daerah. Entah apa visi dan misi sosok lelembut itu menampakkan diri dengan wujud sebagai sebuah tangan dan kerap terlihat menyeramkan. Di beberapa daerah, hantu ini juga kerap diceritakan mampu mengejar seseorang hingga ketakutan karena seram. Salah satu kisah lucu sekaligus seram dialami oleh Eja yang mengaku pernah digerayangi makhluk gaib berwujud tangan buntung sewaktu tengah tidur di rumah temannya. Berikut penuturan dari Eja. Kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi, tepatnya sekitar awal tahun 2017, di mana saya dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming-boomingnya jenis batu akik berkhodam. Mulai dari batu akik merah delima, kol buntet, gali kelor, dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu teman saya, akhirnya saya beranikan diri untuk mengikuti perjalanan malam guna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum tak jauh dari rumah teman. Seingat saya, waktu itu malam Jumat Kliwon, karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut teman saya adalah malam tersebut. Waktu itu saya sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Anto, salah satu teman saya yang terlihat pendiam, namun ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain. Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya, selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris marmes, kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya, selain dapat menarik kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya, selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem, kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan. Singkatnya, setelah puas dengan perburuan malam itu, kami lantas kembali ke rumah Anto sekitar jam 1 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol, seolah malam itu tak ingin kami lewatkan dengan tidur malam. Namun, yang namanya manusia tentu ada waktunya harus istirahat, di mana kami tertidur tanpa sadar. Entah jam berapa kami mulai memejamkan mata. Kan sebuah tikar, kami terlelap seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh sebenarnya mulai saya rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi, di mana keris dan batu akik yang diletakkan di sebuah mangkok putih di atas meja terlihat bergerak. Aneh sebenarnya mulai saya rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi, di mana keris dan batu akik yang diletakkan di sebuah mangkok putih di atas meja terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut. Jujur saja, saya cukup merinding dibuatnya. Terlebih, Anto yang berada di samping saya saya cukup merinding dibuatnya. Terlebih, Anto yang berada di samping saya masih tidur dengan nyenyaknya. Karena takut, saya putuskan untuk tidur mendekati Anto dan mengenakan sarungku sebagai selimut. Tak lama kemudian,
aku mulai terlelap, atau kata orang Jawa sini bilang ler-leran. Waktu di mana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur. Di tengah suasana dingin dan mencekam, tiba-tiba saya merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kanan. Awalnya saya beranggapan jika itu ulah dari Anto. Yang iseng. Sambil mendendam, saya pun bercakap, "Iseng banget sih kamu, Wat." Awalnya saya beranggapan jika itu ulah dari Anto yang iseng. Sambil menendang, saya pun bercakap, "Iseng banget sih kamu, An." Sambil menendang, saya pun bercakap, "Iseng banget sih kamu, An." Sambil kembali menarik sarung saya. Awalnya saya beranggapan jika itu ulah dari Anto yang iseng. Sambil menendang, saya pun bercakap, "Iseng banget sih kamu, An." Sambil kembali menarik sarung yang saya kenakan untuk selimut. Firasat tak enak mulai muncul tatkala terjadi kembali peristiwa serupa. Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak bulu kuduk merinding dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku. Saya berusaha membangunkan Anto dan bermaksud menceritakan kejadian yang saya alami. Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam, Anto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Lantas, daripada ketakutan, saya putuskan untuk kembali merebahkan diri dan tidur lagi. Waktu inilah sosok makhluk gaib, entah itu jin atau hantu tangan buntung, terlihat merayap dari jendela dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan. Sontak, aku pun menjerit ketakutan yang kemudian membangunkan Anto dari tidurnya. Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan saya alami, akhirnya kemudian Anto mengambil air wudhu dan komat kamit membaca doa untuk memagari tubuh saya, sekaligus keris semar mesem dan batu akik merah 5 yang tadi kami dapatkan. Menurut penuturan Anto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Hingga azan subuh, sosok hantu yang mengerayakiku tadi tak lagi menandakan penampakan diri. Maupun usil lagi terhadapku.